Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamda syakirin, hamda na'imin, hamda yuafini wa yukafiu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lihal wajhikal karimi wa azimi sultani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa karimna wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ukhra wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ridallahu fi ridha walidain wa sukhtallahu wa sukhtil fi walidain. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Aid yang berbahagia, ungkapan rasa syukur tak lupa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dialah yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita. Nikmat sehat, nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat melaksanakan salat Idul Fitri secara berjamaah, yang mudah-mudahan harapan kita pertama, dalam keadaan kondisi saat ini kita minta kepada Allah, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kesehatan badan, kesehatan jasmani dan rohani. Dan yang kedua, harapan kita mudah-mudahan segala seluruh rangkaian amalia Ramadan yang kemarin kita lakukan kiranya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kumpulnya kita di pagi hari ini mudah-mudahan menjadi satu catatan amal ibadah kita yang kelak kita bawa pulang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat ma'assalam tak lupa kita haturkan kepada junjungan alam baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarga, para sahabat, para alim ulama, dan kita semua sebagai umatnya, yang mudah-mudahan harapan kita kelak di yaumil kiamah kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di atas mimbar yang mulia ini Al-Fakir selaku khatib berwasiat takwa bil khusus untuk pribadi dan seluruh jamaah. Marilah sama-sama kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab mau tidak mau, suka tidak suka, kita semua akan meninggalkan apapun yang kita
cintai. Kita akan meninggalkan harta benda yang kita kumpulkan. Kita akan meninggalkan orang-orang yang kita sayangi. Kita akan meninggalkan istri kita, meninggalkan suami kita, dan meninggalkan seluruh jabatan yang pernah kita sandang. Dan berpindahlah kita ke satu negeri alam yang abadi, yang kekal selama-lamanya. Dan untuk meraih perjalanan itu, sebaik-baiknya bekal tidak lain adalah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah sidang Aid yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Semenjak terbenamnya matahari kemarin di ufuk barat, gema takbir menggema di mana-mana, dan seluruh umat Islam yang ada di dunia ini mengagungkan asma nama yang pemilik alam zagat raya ini dengan penuh rasa haru dan sebagai bentuk rasa syukur yang begitu banyak nikmat yang sudah kita rasakan. Dari semenjak kita tertidur, nikmat Allah selalu ada bersama kita. Hingga sampai kita bangun tidur pun, nikmat Allah selalu ada bersama kita. Namun sayang, kita sebagai makhluk ciptaannya jarang pernah ada untuknya. Kumandang azan yang sering kita dengar, yang sering kita perhatikan, malah sering kita abaikan. Salat yang Allah perintahkan, yang kita laksanakan, jarang sekali kita laksanakan. Sekalinya pun kita melaksanakan, ajaran salat tidak pernah kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Atau mungkin ketika salat berkumandang, azan berkumandang, kita sering menunda-nundanya, bahkan kita tidak pernah mengerjakannya, padahal nikmat Allah selalu ada bersama kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah sidang Aid yang berbahagia, Ramadan telah meninggalkan kita. Semoga amalia Ramadan yang sudah kita laksanakan 1 bulan penuh kiranya dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjadi catatan amal ibadah yang kelak kita dapat bawa pulang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga mudah-mudahan kita berharap Ramadan kemarin yang kita lakukan dapat memberikan warna baru dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah sidang Aid yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah yang kita lakukan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang meliputi salat, puasa, zakat, dan pergi haji, yang termaktub di dalam rukun Islam yang 5, sangat-sangat berpengaruh besar dengan ibadah yang kita lakukan terhadap sesama. Tolong menolong dan berbuat baik kepada sesama dan lain sebagainya. Artinya apa? Bahwa ibadah seorang hamba tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala jika dalam hidupnya sering menyakiti orang lain, sering membuka aib saudaranya, memfitnah, dan lain sebagainya. Dalam sebuah riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya di hadapan para sahabat. Rasul bertanya, "Atadruna mal muflis?" Wahai sahabat-sahabatku, tahukah kamu orang yang bangkrut, orang yang rugi, orang yang sial?
Kemudian sahabat menjawab, orang yang bangkrut ya Rasulullah, orang yang tidak mempunyai dirham, orang yang tidak mempunyai uang, orang yang tidak mempunyai harta benda. Inilah jawaban para sahabat yang mungkin mewakili umat-umat di zaman sekarang ini. Kata Rasulullah, bukan itu wahai sahabatku. Yang mengalami kerugian, yang mengalami kebangkrutan adalah mereka kelak di yaumil kiamah nanti. Mereka membawa amalan-amalan puasa, mereka membawa amalan sholat, mereka membawa amalan segudang zakat, mereka membawa amalan haji. Tapi di sisi lain mereka juga membawa dosa yang pernah dilakukan yang belum dimaafkan oleh orang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin jamaah sidang Id yang berbahagia. Dalam sebuah kisah disebutkan, ketika semua manusia dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruh amalan manusia, salah seorang hamba bagus, sholatnya baik, puasanya baik, zakatnya tidak pernah ketinggalan, sodakohnya tidak pernah ketinggalan, hajinya bahkan sering mondar-mandir ke Mekah. Kata Allah, idhab ilal jannah fulan, silakan kamu pergi ke surga wahai fulan. Tapi di setengah perjalanan ada orang yang menuntut keadilan. Ketika di dunia dia tidak pernah mendapatkan keadilan, dia selalu difitnah, dicaci maki. Ya Allah, hari ini saya meminta keadilan kepadamu. Di dunia orang ini memang dia rajin sholat, di dunia orang ini memang rajin puasa, di dunia orang ini memang rajin ibadah haji. Tetapi dengan lisan dia, ya Allah, hati ini merasa tersakiti. Aku mohon kepadamu, di dunia saya namanya tercoreng, aku menuntut keadilan ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya kepada orang tersebut, wahai fulan, apakah benar engkau telah memfitnah, engkau telah mencaci orang ini? Benar ya Allah. Kalau begitu, seluruh amalan-amalanmu akan aku pindahkan kepada orang yang pernah engkau zalimi. Dan itulah kata Rasul, orang yang bangkrut membawa segudang amal soleh di akhirat, tapi membawa dosa, yang mencaci maki, yang memfitnah saudaranya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin jamaah sidang Id yang berbahagia. Salah satu perintah Allah untuk berbuat baik kepada sesama adalah berbakti kepada kedua orang tua, yaitu ayah dan ibu kita. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mensejajarkan perintahnya untuk berbakti kepada orang tua, bahkan diurutkan nomor 2. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Isra, kita buka ayat 23. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah, dan Tuhanmu telah menetapkan janganlah engkau menyembah selain kepadanya. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah dan berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah sidang Id yang berbahagia, ada satu kata yang menarik perhatian buat kita. Di dalam ayat ini Allah menggunakan kata hasan atau ihsan, wabil walidaini ihsana. Di dalam bahasa Arab, kata baik itu ada 3 makna. Yang pertama khair, yang kedua ma'ruf, yang ketiga hasan. Tetapi Allah menggunakan di sini kata hasan, kata ihsan. Mengapa demikian?
Mengapa Allah menggunakan kata ihsan, bukan khair, bukan ma'ruf? Para ulama menjelaskan, kalau khair adalah kebaikan yang terbatas, kalau ma'ruf adalah kebaikan secara umum. Tetapi kalau hasan, kalau ihsan adalah kebaikan yang tanpa batas. Bahkan ketika di dunia, muliakan orang tua kita. Ketika orang tua kita meninggal dunia, kirimkan doa. Jangan lupa sedekahkan atas nama orang tua kita. Inilah makna ihsan, makna hasan, kebaikan yang tak pernah putus, yang Allah perintahkan kepada kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Id yang berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridallahu fi ridha walidain wa sukhtallahu wa sukhtil fi walidain. Ridha Allah terletak kepada kedua orang tua, murkanya Allah terletak kepada kedua orang tua. Apa maknanya? Maknanya adalah jika orang tua kita, ayah dan ibu ridho kepada kita, ridho kepada anaknya, maka seluruh apapun yang dilakukannya akan selalu mudah dilakukannya, mendatangkan kebaikan-kebaikan. Itu kalau orang tua kita ridho. Akan tetapi mohon maaf, kalau orang tua kita murka, apapun yang kita lakukan, selalu saja kita menemukan masalah dan masalah. Biarpun kita mempunyai harta benda yang begitu banyak, biarpun kita mempunyai mobil mewah, rumah mewah, tetapi kalau kita durhaka kepada kedua orang tua, mohon maaf, tidak akan pernah berkah harta dan hidup kita. Kita selalu mengalami kesusahan. Boleh jadi, mohon maaf, mungkin di antara kita ada rumah tangga yang penuh masalah. Mungkin kita punya sangkutan dosa kepada kedua orang tua kita. Mungkin kita selalu anak yang selalu saja mempunyai usaha tidak pernah berhasil. Mungkin ini ada kesalahan yang pernah kita lakukan kepada kedua orang tua kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sejarah telah mencatat bagaimana kisah Alqamah, seorang rajin ibadah, seorang yang alim yang pintar. Tetapi dalam sebuah riwayat dijelaskan, ketika Alqamah mengalami sakaratul maut, ketika mau menghembuskan nafas terakhir, Alqamah mengalami kesusahan yang sangat begitu luar biasa. Dan hal ini diketahui oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datanglah Nabi ini ke rumahnya dan bertanya kepada istrinya, "Wahai Fulanah, apa yang pernah Alqamah lakukan?" Kemudian istrinya menjawab, "Ya Rasulullah, dia adalah seorang taat ibadah, seorang yang pintar, baik kepada istri tapi sayang. Alqamah pernah durhaka kepada kedua orang tua. Alqamah pernah menyakiti kedua orang tua." Maka disinilah atas dasar keterangan istrinya Rasulullah bergegas menuju ke rumah ibunya. Singkat cerita, sampai di rumah ibunya, "Wahai ibu, apakah betul Alqamah adalah anak ibu?" "Betul ya Rasulullah." "Kalau begitu saya mohon maafkan Alqamah." "Tidak ya Rasulullah, tidak akan pernah aku maafkan atas apa yang pernah dilakukan oleh Alqamah kepada saya." Mendengar jawaban ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat, ambil kayu bakar. Kemudian ibu Alqamah bertanya, "Untuk apa ya Rasulullah?" "Akan aku bakar Alqamah." Mendengar Alqamah, anak tercintanya mau dibakar, anak tercintanya yang pernah menyakiti hati kedua orang tuanya, luluh. Ibu Alqamah, "Jangan ya Rasul, dia adalah anakku, dia adalah anakku tercinta satu-satunya. Baik, hari ini aku maafkan Alqamah." Dan setelah dimaafkan, dalam sakaratul maut, Alqamah dapat mengembuskan nafas terakhir. Dan disebutkan dalam sebuah riwayat, Alqamah masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar,
Dalam kesimpulan uraian khutbah kali ini yang pertama, bahwa ibadah yang diperintahkan oleh Allah untuk menuju ridhonya itu adalah ada dua. Yang pertama, kita harus melaksanakan sholat dengan baik, kita melaksanakan puasa dengan baik, zakat pun demikian, haji pun demikian. Tetapi kita pun harus berbuat baik kepada sesama, karena ini ibadah yang berkaitan satu dengan yang lainnya. Baik dia beribadah kepada Allah, sholatnya rajin, baca Qurannya fasih, tapi di satu sisi dia punya kesalahan kepada orang lain ataupun kepada orang tua, maka seluruh amal ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini akan menjadi wasiat takwa untuk kita semua. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ridallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'in wal ulama amilin wal ustadina lahum bi ihsanil yawmidin warda'ana ma'akum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Ya Allah yang Maha Menatap, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa kedua ibu bapa kami, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Ya Allah, ya Rabbana ya Karim, di hari ini, di suasana ini yang penuh dengan ketakutan, kami mohon berlindung kepadamu ya Allah. Angkatlah musibah ini dari negeri ini ya Allah. Sehatkan badan kami ya Allah. Selamatkan saudara-saudara kami ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana ya Karim, berikanlah kami kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jemaah sidang Id yang berbahagia, sebelum khatib tutup dengan salam, sekali lagi mengingatkan dalam protokol kesehatan untuk Idul Fitri ini dimohon tidak untuk bersalam-salaman dan